Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Amanda. Baik, di sini aku bakal kembali mereview jurnal desain aku dan akan membandingkan kepada jurnal internasional lainnya. Nah, langsung aja ya kita masuk ke review jurnalnya dosen aku, Bung Yebi Ma'asan Mairudin. Judul ini tentang konstatasi kuasa, kepemimpinan formal dan informal dalam kebijakan publik dan politik keseharian. Jurnal itu ngejelasin gimana sih dua pemimpin di sebuah desa adat bisa saling tarik-menarik kekuasaan. Nah, jurnal ini tuh ditulis Bung Yebi ya, di tempat penelitiannya itu ada di desa adat Guradong di Lebak, Banten. Nah, teman-teman ya, di desa ini tuh ada dua pemimpin ya. Yang pertama itu pemimpin formal dan yang kedua itu pemimpin non formal, informal ya. Yang dimana ada kepala desa dan yang satu laginya ada pemimpin adat yang dipanggil Abah Olot. Nah, yang menariknya di sini tuh walau kepala desa itu resmi dipilih dan punya aturan hukum ya, justru Abah Olot yang ini tuh Abah Olot yang lebih didengar ya oleh masyarakat. Orang-orang di sana tuh percaya bahwa Abah Olot itu pewaris adat turun-temurun, punya wibawa dan dianggap lebih tahu cara menjaga tradisi. Jadi kalau ada masalah nih ya, warga tuh cenderung datang ke Olot dulu, ke Abah Olot dulu ya. Bahkan sebelum program desa dijalankan, kayak program kesehatan, pendidikan, atau kebersihan, kepala desa tuh biasanya minta persetujuan dulu ke Abah Olot. Kalau Abah Olot setuju, program bisa jalan. Tapi kalau belum, biasanya program itu ditunda ya. Jadi ya bisa dibilang walaupun kepala desa ini resmi ya, yang benar-benar berpengaruh itu justru pemimpin adatnya ya, Abah Olot ya. Penelitian ini tuh nunjukin ya bahwa kadang keputusan Abah Olot itu semacam mengendalikan pemerintahan desa. Dalam istilah akademi namanya shadow state. Tapi gampangnya gini, ada pemimpin yang tidak resmi, tapi justru dialah yang mengatur arah kebijakan. Akhirnya penelitian menyimpulkan bahwa di Guradong, pemimpin adat adalah pemimpin yang sebenarnya. Karena masyarakat lebih percaya pada adat daripada aturan pemerintah. Nah, sekarang kita bandingkan ya ke jurnal internasional dengan jurnal Bu. Oke teman-teman. Ya, jurnal internasional yang pertama ini judulnya adalah Customary Institution and Village Governance in Indonesia. Jadi jurnal itu ngebahas beberapa daerah di Indonesia yang punya adat kekuasaan. Ternyata hasilnya itu ya sama. Pemimpin adat sering lebih berpengaruh daripada kepala desa karena masyarakat lebih percaya adat. Ini tuh mirip banget sama jurnalnya Bung ya. Cuma perbedaannya tuh ya, ini tuh kayak ngebahas ke banyak tempat. Sedangkan kalau jurnalnya Bung Yebi itu fokus kepada satu desa, tapi detail banget ya ngejelasinnya. Oke teman-teman, kita masuk ke jurnal selanjutnya. Kayak judulnya itu The Role of Traditional Leaders in Local Governance ya. Karyanya Khotib. Penelitian ini tuh nunjukin ya bahwa di Jambi ya, pemimpin adat juga sering membantu menyelesaikan masalah masyarakat dan mengarahkan pemimpin desa, pemerintah desa. Mereka tuh seperti orang tengah gitu ya, antara pemerintah dan warga. Bedanya di Jambi itu pemimpin adatnya tuh lebih bekerja sama kepada kepala desa. Sementara kalau di Guradong tadi justru pemimpin adatnya tuh lebih dominan ya. Oke, kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Judul itu Adat Community in the Village Government ya, karyanya Iskandar Syukur. Nah, dalam jurnal ini tuh ya, Iskandar Syukur tuh bilang bahwa di banyak desa adat di Indonesia ya, ada dua sistem yang jalan bersamaan. Yang pertama itu sistem negara dan yang kedua itu sistem adat. Kadang cocok, kadang malah bentrok. Ini tuh sama banget ya sama jurnalnya Bung yang terjadi di Guradong. Ada kepala desa dan ada olot, ada Abah Olot ya, dan keduanya tuh ya kadang jalan beda arah. Oke, kita masuk ke jurnal selanjutnya, The Existence and Role of Indigenous Leadership in Local Governance. Jurnal ini tuh ngumpulin banyak banget penelitian ya terkait pemimpin adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam jurnal tersebut tuh dapat ditarik benang merahnya, yang dimana bahwa pemimpin adat itu penting banget ternyata ya. Karena apa sih? Karena mereka yang membuat masyarakat patuh, teratur, dan merasa aman. Nah teman-teman, kalau dibandingin ya sama penelitiannya Bung Yebi tuh ngasih contoh nyata tentang bagaimana sih pemimpin adat itu bisa sampai mengendalikan pemerintah desa seperti itu. Oke, lanjut ke jurnal berikutnya, judulnya Peran Tokoh Adat dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Tinggi.
karya Ahmad Ridwan Rangkuti. Jadi teman-teman, penelitian itu tuh memang konteksnya beda ya, agak beda, tapi intinya benang merahnya itu sama teman-teman. Yang dimana di sebuah desa ya, Mandalinginata, tokoh adat itu sangat menentukan tentang terkait siapa yang bakal menang terhadap pemilihan kepala desa. Jadi di sini tuh pemimpin formal pun bergantung ya sama pemimpin adat. Bedanya dengan jurnalnya Bum, yang dimana di desa Guradong itu di Mandaling, yang fokusnya soal pilihan kades ya. Sedangkan di Guradong fokusnya itu pada kebijakan desa dan kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kalau kita tarik kesimpulannya nih ya, dengan jurnal tadi itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa jurnal-jurnal tadi itu sepakat pemimpin adat ini punya pengaruh besar ya. Masyarakat itu lebih percaya adat daripada aturan formal, dan pemerintah desa lebih sering menyesuaikan diri dengan adat agar apa? Agar kebijakan berjalan dengan mulus ya. Yang membedakan penelitiannya dengan Bung Yebi adalah penelitian ini tuh nunjukin secara detail bahwa bagaimana sih pemimpin adat bisa jadi lebih kuat daripada pemimpin resmi, sampai-sampai pemerintah desa harus ikut alurnya ya. Jadi teman-teman, posisi pemimpin adat itu bukan cuma simbol budaya, tapi benar-benar menjadi kunci utama dalam kehidupan sosial dan politik di desa adat seperti Guradong. Oke teman-teman, mungkin semuanya yang sudah aku sampaikan ya dapat kita tarik kesimpulan, dapat kita tarik pelajarannya gitu ya, untuk pengingat penting bagi kita semua ya, bahwasanya di sini peran pemimpin adat sangat berperan besar ya. Oke teman-teman, sampai bertemu kembali ke jurnal selanjutnya. Bye bye.